Ini bukan cerita perang biasa. Ini bukan kisah tank, rudal, atau jet tempur. Ini adalah Shadow War Amerika. Perang intelijen rahasia, operasi covert, manipulasi politik, propaganda global, dan intervensi senyap yang mengubah arah sejarah dunia tanpa satupun deklarasi perang. Ketika kamera media menyorot diplomasi, di balik layar bergerak agen intelijen Amerika. Ketika rakyat memilih pemimpin, di balik bilik suara ada operasi pengaruh. Dan ketika dunia terlihat damai, sebenarnya perang bayangan sedang dalam mencapai puncaknya. Selamat datang di Shadow War Amerika, perang paling efektif, paling murah, dan paling mematikan secara politik dalam sejarah modern. Perang tidak selalu dimulai dengan tembakan, tidak selalu dengan tank, tidak selalu dengan bom. Kadang, perang dimulai dari berita, dari pemilu dan krisis ekonomi, dan dari narasi yang Anda percayai tanpa sadar. Inilah Shadow War Amerika. Perang intelijen rahasia, operasi covert, propaganda global, dan manipulasi politik yang mengubah arah dunia tanpa satupun deklarasi perang. Ketika kamera media menyorot diplomasi, di balik layar bergerak operasi intelijen Amerika. Ketika rakyat memilih pemimpin, di balik bilik suara ada operasi pengaruh geopolitik. Ketika dunia terlihat damai, sebenarnya perang bayangan sedang berlangsung paling aktif. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah sejarah yang sedang dideklasifikasi. Dan dalam 15 menit ke depan, Anda akan melihat bagaimana Amerika memenangkan perang tanpa berperang. Dan mengapa dampaknya masih kita rasakan hari ini. Perang mesin tanpa seragam. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyadari satu fakta brutal, bahwa perang konvensional terlalu mahal, terlalu berisiko, dan terlalu berbahaya. Musuh baru muncul, yaitu komunisme global, Uni Soviet, dan perang ideologi. Maka Amerika membangun senjata baru, yaitu intelijen modern. Pada tahun 1947, lahirlah Central Intelligence Agency, atau yang sering kita kenal dengan nama CIA. Bukan sekedar lembaga pengumpul informasi. CIA adalah arsitek operasi rahasia, mesin pengganti rejim, dan alat geopolitik paling senyap yang pernah diciptakan. Doktrinnya sederhana namun ekstrim. Lebih murah menjatuhkan pemerintah daripada berperang dengan negara yang bersangkutan. Sejak saat itu, dunia memasuki era perang intelijen global, di mana kebenaran dikendalikan, opini publik direkayasa, dan demokrasi menjadi alat. Kudeta senyap Iran dan Guatemala. Pada tahun 1953, Iran memiliki pemimpin sah, yaitu Mohammad Mossadegh. Ia menasionalisasi minyak Iran. Bagi Amerika, ini bukan soal demokrasi. Ini soal energi, minyak, dan kepentingan strategis. CIA meluncurkan operasi Ejek, yaitu berupa propaganda media masif, manipulasi opini publik, suap elit politik, dan mobilisasi massa buatan. Tanpa satupun tentara Amerika yang turun langsung, pemerintahan Mossadegh runtuh, dan setahun kemudian di tahun 1954, Guatemala. Polanya yang sama, metodenya juga sama, hasilnya juga sama.
Disinilah dunia belajar satu hukum tak tertulis. Demokrasi didukung selama sejalan dengan kepentingan Amerika. Perang pemikiran dan propaganda global. Shadow war tidak selalu membutuhkan senjata. Kadang cukup media, narasi, dan psikologi massa. Amerika mengembangkan psychological warfare, yaitu berupa radio internasional, media cetak dan televisi, film, musik, dan budaya populer. Hollywood menjadi alat soft power geopolitik. Narasi kebebasan diproduksi massal, citra Amerika dibangun sebagai penyelamat dunia. Di sisi lain, Uni Soviet membalas lewat KGB. Perang dingin sejatinya adalah perang narasi. Siapa menguasai persepsi publik, dialah yang menguasai dunia. Asia Tenggara, papan catur rahasia. Asia Tenggara menjadi medan shadow war paling brutal. Vietnam, Laos, Kamboja. Perang terbuka hanyalah puncak gunung es. Di baliknya ada operasi intelijen CIA, pendanaan faksi politik, operasi hitam, dan kontra pemberontakan. Indonesia tidak berada di ruang hampa. Perang dingin membuat Asia Tenggara menjadi zona perebutan pengaruh antara Amerika, Soviet, dan China. Shadow war tidak terlalu terlihat, tapi dampaknya mengubah arah sejarah kawasan. Era digital, data adalah senjata. Abad ke-21 mengubah segalanya. Jika dulu agen membawa kamera dan dokumen, kini mereka mengumpulkan data digital. Lahirlah lembaga seperti National Security Agency atau sering kita kenal dengan nama NSA. Kabel laut disadap, satelit memantau, metadata dikumpulkan. Skandal Snowden membuktikan satu hal. Shadow war kini terjadi di ponsel, email, dan media sosial kita. Perang intelijen berubah menjadi perang algoritma. Jaringan sekutu dan intelijen global. Amerika tidak sendirian. Ia membangun jaringan intelijen internasional, yaitu MI6, Mossad, dan Five Eyes Alliance. Mereka berbagi data, berbagi target, dan berbagi strategi shadow war. Dunia terlihat multipolar, namun arsitektur intelijen global tetap terpusat. Shadow war Amerika tidak pernah berhenti. Ia hanya berevolusi, dari kudeta menjadi sanksi ekonomi, dari agen rahasia menjadi AI dan big data, dari propaganda radio menjadi manipulasi algoritma. Hari ini, medan perang bukan lagi negara lain, melainkan pikiran manusia. Pertanyaannya bukan apakah shadow war itu nyata, melainkan seberapa dalam kita hidup di dalamnya. Karena dalam geopolitik modern, yang menguasai informasi akan menguasai masa depan dunia.
Shadow War Amerika tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Dulu, kudeta senyap dan operasi rahasia. Kini, sanksi ekonomi, perang informasi, dan manipulasi algoritma. Dulu agen intelijen di lapangan. Kini, data, big tech, dan kecerdasan buatan. Hari ini, medan perang bukan lagi negara lain, melainkan pikiran manusia. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Shadow War itu nyata? Pertanyaannya adalah, seberapa dalam kita hidup di dalamnya? Karena di dunia modern, yang menguasai informasi, mengendalikan narasi, dan membentuk persepsi publik, dialah yang menentukan arah sejarah. Jika Anda ingin memahami geopolitik dunia, jangan hanya percaya apa yang diumumkan secara resmi, tapi perhatikan apa yang tidak pernah diumumkan. Karena seringkali, sejarah dunia ditentukan oleh perang yang tidak pernah terlihat kamera. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka konten sejarah, ekonomi, maupun geopolitik seperti ini, klik tombol subscribe. Kami akan membahas perjalanan industri, geopolitik, dan teknologi yang membentuk dunia hari ini.